وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kalau kita sebutkan usul manhaj salaf terbagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama, masdarut talaqi, sumber rujukan dalam mengambil hukum, apalagi di dalam masalah akidah. Itu sumbernya adalah Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma'. Sedangkan kias itu sumber hukum juga, tetapi dipakai dalam masalah muamalah. Kias pun tidak bisa dipakai dalam menetapkan aslul ibadah. Aslul ibadah itu harus pakai dalil naqli, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Apalagi masalah akidah tidak bisa diambil dari qiyas. Qiyas itu terkadang dipakai oleh para ulama dalam masalah akidah, tetapi untuk sebagai penguat saja, bukan sebagai penetapan. Kalau penetapan tidak bisa pakai akal, pakai qiyas tidak bisa. Dan siapa yang mereka itu di dalam masalah agama kembali kepada Al-Quran, Sunnah, dan ijma', maka dia termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Dan ini merupakan pembeda yang paling kelihatan, ciri khusus ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah. Kemudian kita masuk di pembahasan berikutnya. Penulis akan mengingatkan tentang ijma'. Kira-kira Muhammad kira. Bismillahirrahmanirrahim. Bermanfaat ba'al dan wa'aliman yang fa'ula wa rasulullah aliman nafi'an. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa minal jadiri bil-dhikri anal murada bil-ijma'i huwa ma kana 'ali ashabul quruni thalathatil mufaddalati min as-sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in. Ijma'uhum wal mundabitu wa fahmuhum wal mu'tabar. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala fi tafsir ijma'i al-mundabiti tariqatu ahli-sunnati wal jama'ati ittiba'u athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran wattiba'u sabil sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar wattiba'u wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala 'alaikum sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidi wa iyyakum wa muhdatsatul umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Lanjut. Wa ya'lamuna anna asdaqal kalami kalamullah wa khairul hudiya wa hudiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yu'thiruna kalam Allah ala kalami ghairihi min kalam asnafin nasi wa yuqaddimuna hadiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadi kulli ahadin wa bihadza summu ahlul kitab wa sunnah wa summu ala jama'ati li'anna al-jama'ata hiya al-istima'u wa titu al-firqatu wa kana lafzul jama'ati qad sara isman li nafsil qawmil mujtami'in. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح اتباعهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa minal jadiri bidzikri, dan sesuatu yang layak untuk disebutkan. Jadir itu layak, pantas. Dan termasuk perkara yang pantas untuk bidzikri kita sebutkan di sini
annal murada bil ijma' huna, yang dimaksud dengan ijma' di sini adalah makana alaihi ashabul quruni thalathatil mufaddalati minas sahabati wat tabi'ina wa tabi'it tabi'ina, yaitu ijma'nya kaum muslimin pada generasi yang ketiga, tiga generasi yang dimuliakan, yaitu ijma'nya sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi yang diakui di sini itu ijma'nya sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kenapa? Ijma'uhum huwal muntabitu, karena ijma'nya mereka itu ijma' yang muntabit. Yang muntabit itu yang bisa diakui, yaitu yang bisa dipastikan. Kalau mereka sepakat, kesepakatan mereka itu bisa diteliti, karena jumlahnya itu terbatas, jumlah orangnya itu enggak banyak. Wa fahmuhum huwal mu'tabar, dan pemahaman mereka masalah agama itu yang dianggap. Pemahaman mereka itu pemahaman yang dianggap. Sedikit kita bahas masalah ijma'. Ijma' itu merupakan dalil yang ketiga, tetapi ijma' itu hanya penguat. Ijma' tidak bisa untuk menetapkan sebuah agama, tidak bisa menetapkan sebuah hukum. Yang kita gunakan untuk menetapkan hukum itu cuma Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis itu sebagai penetapan hukum. Sedangkan ijma' itu hanya untuk menguatkan. Tujuannya untuk apa ijma' itu? Jika ini masalah ijma', maka berarti tidak boleh ada orang yang menyelisihi. Nah, cuma pembahasannya cuma di sini saja. Cuma tidak mungkin umat Islam itu ijma' dalam sebuah masalah itu nggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, nggak mungkin. Sehingga sebuah masalah itu kita tetapkan sumbernya itu sumber hukum ya Al-Quran dan Sunnah, itu sumbernya. Sehingga dalam menetapkan hukum itu sumber kita ya Al-Quran dan Sunnah. Terus ijma' untuk apa? Ijma' itu untuk membabi ta'kidnya, untuk menguatkan bahwasanya dalam masalah ini, masalah yang sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran atau dalam hadis, ini tidak boleh berselisih lagi. Yaitu maksudnya ijma' itu apa? Untuk menutup pintu perbedaan, perselisihan, nggak boleh. Tetapi ijma' bukan untuk menetapkan hukum. Ya, fahami? Jadi ijma' itu bukan dalil mustaqil, bukan dalil yang berdiri sendiri kayak Al-Quran. Sebuah ayat kita pakai untuk menetapkan sebuah masalah, bukan. Ijma' bukan seperti itu. Tetapi ijma' itu untuk menguatkan sebuah hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Jadi itu sebagai penguat saja itu. Kalau qiyas, bedanya itu nanti kalau qiyas itu untuk menyamakan masalah-masalah yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasul. Disamakan, digabungkan dalam sesuatu yang disamakan hukumnya itu. Contohnya misalkan gini, kalau qiyas contohnya misalkan masalah narkoba, apa hukumnya? Kalau kita bicara masalah qiyas berarti apa? Kita cari sebuah hukum yang sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian baru kita samakan nanti hukumnya itu. Contohnya misalkan Allah mengharamkan khomer jelas dalilnya ada dalam Al-Quran dan hadis ada. Setelah itu kita cari ilahnya, sebabnya apa? Kenapa khomer itu diharamkan? Karena khomer itu yahmirul aql, menghilangkan akal. Maka dari itu berarti apa? Berarti semua masalah yang bisa menghilangkan akal maka disamakan, digabungkan dengan haramnya khomer. Itu namanya qiyas. Jadi qiyas itu untuk apa? Untuk menimbang-nimbang masalah yang gak ada dalilnya. Kenapa? Karena ada masalah yang ada dalilnya itu serupa. Karena ada segi penyerupaan dengan sebuah masalah yang ada dalilnya. Itu namanya qiyas. Ya, terima dia paham ya. Jadi sumber hukum itu cuma dua. Al-Quran dan hadis. Pertanyaan, apakah Nabi Muhammad itu bisa menetapkan hukum berdiri sendiri? Kita akan bisa. Nabi Muhammad bisa menetapkan hukum secara berdiri sendiri. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan rekomendasi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang didatangkan sama Rasul ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang tinggalkan. Itu sebagai
rekomendasi bahwa Nabi Muhammad bisa berdiri sendiri. Contohnya misalkan Nabi Muhammad memerintahkan sebuah perintah, di Al-Quran gak ada. Apakah itu diterima? Diterima. Kenapa diterima? Karena Allah sudah memberikan rekomendasi. Nah, jadi pertama sumber hukum itu Allah, karena hukum itu milik Allah Ta'ala. Setelah itu Allah memberikan rekomendasi kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad bisa istiqlal. Rasulullah itu bisa berdiri sendiri untuk menetapkan sebuah hukum, walaupun gak ada dalam Al-Quran. Nabi Muhammad bisa menetapkan. Sedangkan ijma gak bisa. Sehingga tidak bisa ijma istiqlal, mustaqil, berdiri sendiri menetapkan hukum. Qiyas, berdiri sendiri menetapkan hukum, gak bisa. Kenapa? Karena sumber hukum itu cuma dua, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Ijma hanya untuk menguatkan, sehingga dalam masalah itu tidak boleh khilaf lagi. Sehingga ijma itu bicaranya untuk apa? Ijma itu bicaranya cuma untuk menutup pintu khilaf. Itu namanya ijma. Sehingga dalam masalah ini tidak boleh khilaf. Itu namanya ijma. Kalau qiyas itu berbicara untuk masalah yang gak ada dalilnya. Kita gabungkan yang ada dalilnya, karena ada persamaan ilahnya. Maka tidak mungkin itu para ulama itu mengambil hukum dari ijma. Misalkan umat semuanya sepakat bahwasanya durian itu haram. Bagaimana bisa diharamkan? Mana dalilnya diharamkan kan? Maka kalau seandainya mereka sepakat, nggak diakui kesepakatan mereka. Tidak diakui. Kenapa? Karena dalilnya itu mana? Harus ada dalilnya dulu dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, paham ya? Sehingga apa? Ijma itu hanya untuk menguatkan. Tapi ijma tidak bisa dipakai untuk menetapkan. Demikian juga qiyas tidak bisa digunakan untuk menetapkan. Qiyas itu hanya dipakai untuk menyamakan. Nah, jadi ijma itu untuk menguatkan masalah yang ada dalilnya, sedangkan qiyas untuk menyamakan masalah yang tidak ada dalil dengan masalah yang ada dalilnya. Maka ijma tidak bisa berdiri sendiri. Ijma itu harus ada mustanad. Disebut oleh para ulama itu harus ada mustanadnya, harus ada rujukan dalilnya. Umat Islam itu ijma dalam masalah apa? Misalkan umat Islam itu sepakat tentang sebuah masalah, misalkan dinamakan ini masalah ijma. Maksudnya apa masalah ijma itu? Berarti tidak boleh ada orang yang menyelisih masalah itu. Kenapa? Karena umat sudah ijma. Maka pintu ijtihad tertutup, selesai, sudah tidak ada lagi namanya perbedaan. Itu yang dinamakan dengan ijma. Dan ijma ini ada masalah yang penting dalam masalah ijma. Sedikit saya singgung dulu. Masalah ijma ini nanti pembahasannya panjang dalam kitab usul fikih. Dibahas panjang lebar di dalam kitab usul fikih. Ijma itu apa? Ijma itu kalau secara bahasa artinya al-azm, yaitu tekad, orang yang memiliki tekad, atau al-ittifaq, persamaan. Oleh itu kalau masalah puasa itu berkaitan masalah niat itu disebutkan man lam yujmi'in niyah, man lam yujmi', tidak mengijma'kan, yaitu menyengaja. Yaitu ijma' itu kayak kesengajaan. Kalau secara istilah, ini yang kita bahas secara istilah. Kemudian nanti poin penting yang disebutkan di sini itu intinya nanti akan disebutkan di sini. Ijma' itu secara istilah apa itu? Para ulama mengatakan ittifaqu mujtahidi hadhil ummati ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin. Ittifaqu mujtahidi hadhil ummati, kesepakatan para mujtahid umat ini. Para mujtahid umat ini ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah meninggalnya Rasulullah, ala hukmin syar'iyyin, di atas hukum syar'i. Ittifaqu mujtahidi hadhil ummati ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin, kesepakatan mujtahid umat ini setelah wafatnya Rasulullah di atas hukum syar'i. Kalimat ittifaq di sini, ini kita bahas poin per poin. Ittifaqu mujtahidi hadhil ummah. Kalimat ittifaq, kesepakatan itu keluar dari kalimat ittifaq wujudu khilaf, jika ada khilaf.
Berarti kalau masalah itu ada khilaf, berarti tidak ada ijma. Nah, sekarang yang menjadi khilaf perbedaan juga di antara para ulama, yang dinamakan dengan khilaf itu berapa? Itu masalah khilafiyah. Apakah satu orang yang menyelisihi, dua orang yang menyelisihi itu dinamakan masalah khilafiyah? Maka di situ para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan satu orang, dua orang nggak dianggap. Satu orang, dua orang nggak dianggap. Sehingga kalau seandainya umat sudah ulama semua sepakat dalam masalah sesuatu, tiba-tiba ada satu yang menyelisih, maka sebagian ulama mengatakan nggak dianggap perselisihan satu orang, dua orang nggak dianggap. Demikian juga para ulama berbeda pendapat tentang zahiriyah. Apakah zahiriyah itu masuk dalam daftar mujtahid atau tidak mereka itu? Kalau mayoritas mazhab Syafi'iyah seperti Imam Nawawi dan yang lainnya, beliau tidak memasukkan zahiriyah ke dalam ulama. Sehingga kalau ada zahiriyah yang menyelisihi kesepakatan, maka zahiriyah nggak dianggap. Walaupun ini pun pendapatnya lemah, karena zahiriyah bagaimanapun mereka ulama. Karena kalau kita lihat itu memang zahiriyah itu ditentang sama mazhab. Yang paling keras yang menentang zahiriyah itu adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'iyah itu paling keras. Demikian juga mazhab Hanabilah. Dan zahiriyah itu dulu sempat mati mazhabnya itu. Zahiriyah itu sempat mati, setelah itu hidup kembali karena munculnya Imam Ibnu Hazm. Kalau dulu namanya Dawud Adz-Dzahiri. Dawud Adz-Dzahiri meninggal dunia, beliau punya mazhab namanya Zahiriyah. Yaitu cuma melihat zahirnya nas saja, melihat zahirnya. Meninggal dunia, mazhabnya kayak hilang. Sampai setelah itu datang Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi dari Andalus, mengarang kitab yang itu menjadi kitab rujukan. Kitab rujukan dalam Zahiriyah, sehingga Zahiriyah sampai sekarang masih ada. Zahiriyah itu sampai sekarang masih ada dan sampai sekarang masih banyak pengikutnya. Sekarang masih banyak. Nah, Zahiriyah itu khilaf di antara para ulama, apakah mereka itu termasuk mujtahid atau tidak? Zahiriyah itu termasuk mujtahid atau tidak? Kalau mazhab Syafi'iyah, kebanyakan mereka tidak menganggap Zahiriyah itu ulama. Maka kalau ada Zahiriyah menyelisihi, maka nggak dianggap. Tetapi pendapat yang paling kuat tetap Zahiriyah itu ulama. Kalau Syekh Utsaimin itu ketika membicarakan masalah zahiriyah itu belum mengatakan zahiri itu kalau dilihat secara kontekstual dalilnya itu kuat sekali dalilnya itu. Yaitu dalil mereka itu kuat sekali itu. Jadi kalau orang itu melihat zahiriyah itu kayak melihat kaca. Kita melihat kaca yang disinari dengan sinar, sehingga mata kita itu silau. Tapi kalau kita itu ngambil kerikil, kita lempar ke kaca itu, pecah kaca itu. Yaitu apa? Kalau bagi orang awam, zahiriyah itu kuat sekali dalilnya itu. Tetapi bagi orang yang berilmu, zahiriyah itu sangat-sangat lemah bagi mereka itu, bagi para ulama, karena mereka punya hujah itu. Jadi intinya di sini itu maksudnya yang dinamakan dengan ittifaq, kesepakatan ulama itu, apakah semua harus sepakat? Apakah kalau seandainya satu orang, dua orang menyelisih itu tetap masih dinamakan ijma? Maka itu pun para ulama usul berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau ada satu ulama yang menyelisihi, maka itu namanya dinamakan ijma. Ada yang mengatakan enggak, satu orang menyelisihi tidak bisa dinamakan ijma, karena ijma itu kesepakatan semua harus sepakat. Kalau ada satu yang menyelisihi, maka perselisihan satu orang itu bisa membatalkan ijma. Jadi arti dari ijma itu ittifaku, kemudian mujtahidi. Kalimat mujtahid itu mengeluarkan orang-orang awam dan orang-orang ahli taklid. Oleh itu apa? Pendapat orang awam gak dianggap. Yang kita anggap itu apa? Pendapatnya ulamanya, mujtahidnya. Kalau ulama Islam sudah sepakat, maka itu dinamakan dengan ijma. Walaupun mayoritas orang-orang awam, orang-orang bodohnya itu menyelisihi. Kenapa? Perselisihan mereka gak dianggap. Yang kita anggap ijma itu adalah pendapat ulama mereka, mujtahidnya. Hadhil umat ini mengeluarkan berarti apa? Umat selain umat Islam, mereka sepakat dalam sebuah masalah, tidak dinamakan ijma. Karena ijma yang kita anggap itu ijma'nya umat Islam. Ba'da Nabi SAW, setelah wafatnya Rasulullah, kalau kaum muslimin sepakat ketika Rasulullah masih hidup, tidak dinamakan ijma. Misalkan ada kesepakatan para sahabat, seperti ada seorang sahabat yang mengatakan, Abdullah bin Umar mengatakan, kunna na'udu, kami semuanya sepakat untuk menghitung manusia terbaik.
Manusia terbaik itu siapa? Maka kami mengatakan Abu Bakar, thumma Umar, setelah itu Umar. Ada riwayat yang ketiga yaitu Uthman, tapi ada riwayat yang mengatakan kemudian kami diam. Tapi apa? Rasulullah masih hidup waktu itu. Maka kita katakan itu bukan ijma. Walaupun sahabat sepakat manusia terbaik itu Abu Bakar, tapi itu kita katakan bukan ijma. Kenapa? Nabi Muhammad masih hidup. Kalau Nabi Muhammad masih hidup, maka namanya sunnah yang dipendapatkan oleh sahabat. Sahabat berpendapat Nabi Muhammad masih hidup dan beliau diamkan itu, maka itu namanya sunnah, sunnah sukuti, dinamakan dengan sunnah takririyah, kesepakatan beliau. Maka ketika Rasul masih hidup, walaupun sepakat kaum muslimin, tidak dinamakan dengan ijma, tetapi dikatakan itu sebagai sunnah. Ala hukmin syar'iyyin, sepakat di atas hukum syar'i. Maka kalau hukumnya bukan syar'i, maka tidak dianggap ijma. Sepakat semua manusia bahwa api itu panas, itu tidak dinamakan ijma. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan ijma itu adalah hukum syar'i. Yang bukan hukum syar'i, maka itu bukan dinamakan ijma. Nah, jadi ijma seperti ini. Jadi ijma itu berarti apa? Kesepakatan semua ulama Islam setelah wafatnya Rasulullah terhadap sebuah hukum syar'i, sepakat. Dan ijma itu nanti ada dua. Ijma itu ada dua. Yang pertama dinamakan dengan ijma qat'i, ijma yang pasti, tidak ada keraguan dalam masalah itu. Seperti misalkan wajibnya sholat 5 waktu, ijma, tidak ada satu ulama pun yang menyelisih itu. Maka kalau seandainya ada orang yang mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, maka orang itu kafir. Kenapa? Karena itu sudah nanti saking qat'inya itu, ijma'nya itu saking pastinya itu, maka nanti ulama memasukkan bab itu dalam dinamakan dengan maklum minaddin bid darurah, masalah yang semua orang tahu, hatta anak kecil itu, semua orang tahu itu, nggak ada keraguan sedikit pun itu nanti masuk ke maklum minaddin bid darurah. Contohnya lagi misalkan khamr itu haram, zina itu haram, itu maklum minaddin bid darurah, nggak ada khilaf sama sekali itu. Dan itu ijma'nya ini dinamakan dengan ijma' yang qat'i, pasti, maka tidak boleh satu orang pun yang mengingkari. Kalau ada orang yang mengingkari, maka bisa dikafirkan, kecuali kalau orang itu bodoh. Kecuali orang itu bodoh, tinggal di kampung jauh dari Islam, kemudian dia itu bodoh terhadap masalah-masalah seperti ini, maka bisa diberikan udzur. Tetapi kalau dia tinggal di kaum muslimin, tiba-tiba ada orang nggak tahu kalau hukum sholat itu wajib, maka orang itu tetap kafir. Udzur bil jahlnya nggak dianggap. Kenapa? Karena Islam itu ada di situ itu. Kecuali kalau dia itu tinggal di suku-suku pedalaman, walaupun dia sudah masuk Islam, tapi dia nggak pernah tahu itu, nggak ada seorang pun yang mengajarkan, maka itu dianggap, yaitu bodohnya, udzur kepada masalah itu, karena kebodohan itu dianggap. Ini yang ini dinamakan dengan ijma' yang qat'i. Kalau ini bukan pembahasan kita. Kemudian yang kedua, ijma' yang kedua itu dinamakan dengan ijma' yang dhanni. Dhanni itu apa? Ijma' yang itu butuh diteliti, butuh dikaji, butuh diteliti, butuh dikumpulkan fatwa-fatwa ulama dalam masalah ini. Itu dinamakan dengan ijma' yang dhanni. Maka orang awam nggak tahu. Orang awam nggak tahu. Kenapa? Karena itu butuh ilmu. Beda dengan yang qat'i. Kalau yang qat'i itu hatta orang awam pun paham mereka itu, hatta yang awamnya itu. Tapi kalau yang dhanni itu, yaitu ijma'nya itu yang tidak bisa diketahui kecuali dengan tatabbu' wal istiqra'. Harus mendalami, harus mengumpulkan semua pendapat ulama dalam masalah ini. Ketika dikumpulkan semua pendapat ulama dikumpulkan, kok nggak ada khilaf dalam masalah ini? Akhirnya apa? Para ulama mengatakan ijma'. Lah yang ini, ijma' yang dhanni ini, apakah itu bisa dianggap? Atau maksudnya itu, apakah ijma' dhanni itu bisa dipastikan? Misalkan ulama sepakat terhadap sebuah masalah, misalkan masalah ini ulama sepakat, al-mashu 'alal khuffain, sepakat ulama akan bolehnya. Demikian juga masalah misalkan ulama sepakat bahwasanya azab kubur itu ada. Ulama sepakat bahwasanya iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Sepakatlah, kesepakatan itu harus dicari. Nah, pertanyaan, bisa nggak dipastikan ada kesepakatan itu mungkin padahal ulama tersebar ke semua penjuru dunia itu? Terus bagaimana mengumpulkannya itu? Maka terjadi khilaf di antara para ulama, berbeda para ulama, apakah
ijma yang dhonni itu masih mungkin bisa dicari, mungkin bisa diketahui itu. Ulama satu dunia ini, ulama Islam yang selama dia masuk dalam bab mujtahid, hatta tinggalnya di mana saja itu, berarti mereka itu harus kita cari semua pendapat mereka itu. Nah, pertanyaan di sini, ijma yang dhonni seperti ini itu mungkin terjadi enggak? Mungkin bisa kita kumpulkan enggak itu? Maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada ulama yang mengatakan mungkin. Sampai ada banyak ulama yang mengarang kitab namanya ijma. Kitab ijma, yaitu ulama sepakat masalah ini. Ulama sepakat dinamakan kitab ijma. Ada juga ulama yang hati-hati sehingga mengingkari tentang masalah ijma. Siapa yang mengatakan ijma masalah ini itu? Apakah kamu itu sudah pastikan semua ulama dunia itu mengatakan seperti itu? Sehingga ada yang mengingkari adanya ijma yang dhonni, ada yang menetapkan, ada yang hati-hati dalam masalah ini. Maka wallahu alam, pendapat yang paling kuat nanti tadi yang disebutkan sama Syekhul Islam di akhir ucapan beliau, dan itu nanti ditegaskan sama Syekhul Islam dalam kitab Aqidah Wasithiyah. Dalam kitab Aqidah Wasithiyah beliau bagus sekali itu kaidahnya beliau dalam masalah ijma yang dhonni ini. Maka beliau mengatakan wal ijma'ul ladzi yandabitu, ijma yang bisa dipastikan, ijma dhonni tapi bisa dijadikan standar itu, yang bisa dijadikan standar itu. Kata beliau apa? Maka na alaihi salafus soleh. Itu ijma'nya salafus soleh. Siapa salafus soleh itu? 3 kurun saja. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kenapa? Karena jumlah mereka itu bisa dicari. Sahabat, berapa jumlah sahabat? Dicari bisa. Kemudian dicari semua sahabat itu, bagaimana pendapat mereka semua? Itu masih bisa mungkin. Tabi'in masih mungkin. Tabi'ut tabi'in walaupun berat masih mungkin, karena datanya ada. Tapi setelah tabi'ut tabi'in terlalu besar negara Islam. Demikian juga ulama terlalu banyak jumlahnya, bahkan banyak ulama-ulamanya nggak diketahui itu, nggak dikenal, sehingga biografinya nggak ada. Walaupun dia itu ulama, biografinya nggak ada itu. Akhirnya setelah zamannya salaf, maka ijma itu sudah nggak memungkinkan untuk didapatkan. Kenapa? Karena untuk mencari semua ulama di dunia ini sesuatu yang sangat susah sekali. Oleh itu kata beliau mengatakan wal ijma'ul ladzi yantabitu, ijma yang diakui itu adalah ijma'nya salafus saleh. Kenapa? Id ba'dahum kathural ikhtilafu. Kenapa? Karena zaman setelahnya itu terjadi banyak perbedaan. Wantasharatul ummah, dan ummah tersebar ke penjuru dunia itu, sampai ke Afrika, sampai ke Eropa, Andalus, Spanyol, sampai ke daratan Cina, sampai ke India. Dan siapa ulama yang di sana kita nggak tahu itu. Tidak mungkin kita kumpulkan itu. Maka itu setelah itu maka ijma itu susah sekali. Termasuk orang-orang, maka itu nanti dalam penukilan ijma ada namanya nuqalul ijma, penukil ijma. Orang-orang yang mengatakan ajma al ummatu ala kadza. Umat sepakat dalam masalah ini. Itu berarti apa? Anda itu penukil ijma. Maka orang yang menukilkan ijma itu nanti dibagi jadi 3 sama para ulama itu. Ada yang mutasahilin, orang yang terlalu meremehkan dalam penukilan, sedikit-sedikit ijma itu. Padahal apa? Masalah itu masalah khilafiyah itu. Akhirnya apa? Nanti ucapan orang itu nggak dianggap dalam penukilan ijma. Itu nggak dianggap. Kemudian yang kedua, orang yang mutasyadidin, orang yang keras sekali masalah ijma itu, yaitu orang yang selektifnya itu kuat sekali itu. Sehingga apa? Nggak main-main mereka itu. Ada orang-orang yang mutawasitin, orang-orang yang di tengah-tengah. Kalau seandainya sampai ada orang yang pertengahan menukilkan ijma, maka hati-hati dalam masalah ini. Nggak main-main itu. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal, demikian juga ulama-ulama yang lainnya, Imam Bukhari. Kalau menukilkan ijma itu nggak main-main itu. Oleh karena itu, ini saya sebutkan sedikit masalah fikih. Oleh karena itu, terkadang memang kalau kita perhatikan itu ada sebuah masalah di mana ada dalilnya itu. Mutaakhirin, misalkan mutaakhirin itu punya dalil lebih kuat daripada mutaqaddimin. Tapi selama mutaqaddimin itu sudah ada yang melakukan ijma, maka hati-hati. Contohnya saya contohkan misalkan tentang masalah darah. Darah itu najis atau tidak? Darah itu najis atau tidak? Yang dimaksud dengan darah di sini adalah darah yang keluar karena luka, bukan darah haid. Kalau darah haid sepakat, darah haid itu najis. Demikian juga darah yang pasti kenajisannya itu adalah darah yang muncrat karena sembelihan. Itu karena itu diharamkan.
Tapi yang menjadi khilaf itu darah yang keluar karena luka, mimisan atau sobek tangan saya kemudian keluar darah. Pertanyaan, ini najis atau tidak? 4 mazhab dan mayoritas ulama salaf, bahkan sebagian mengatakan ijma', mereka mengatakan darah itu najis. Qaliluhu wa kathiruhu, banyak dan sedikitnya. Cuma kalau darahnya sedikit maka ma'fuun anhu, dimaafkan. Najis tapi dimaafkan. Najis tapi dimaafkan. Misalkan ada misalkan jerawat, kemudian saya pites keluar darahnya sedikit, tetap najis. Tetapi apa? Ma'fuun anhu, dimaafkan. Najis tapi dimaafkan. Kenapa? Jumlahnya sedikit. Pertanyaan adalah, jumlah sedikit dan banyak itu apa takarannya? Itu takarannya netes. Kalau darahnya netes berarti banyak, tapi kalau tidak netes berarti sedikit. Jadi kalau sedikit itu dimaafkan, sehingga najisnya itu najis yang ringan, dibersihkan dengan cara ambil air, dipercikkan, selesai. Tapi kalau najisnya banyak ya bisa. Jadi maksudnya itu apa? Ulama zaman dulu itu hatta 4 mazhab. Awalnya sudah 4 mazhab itu berpendapat, sebuah pendapat itu gak main-main itu. Mereka mengatakan najis, darah itu najis. Dan yang lebih kuatnya lagi itu ulama-ulama yang mu'tadilin, mutawassitin, menukilkan ijma'. Kalau yang menukilkan ijma' misalkan Imam Ibnu Munzir, itu enggak diakui, karena Imam Munzir termasuk orang yang mutasahilin. Tapi kalau yang menukilkan ijma' itu Imam Ahmad bin Hanbal, itu enggak main-main itu. Imam Ahmad enggak main-main itu, karena Imam Ahmad keras sekali terhadap masalah ijma'. Beliau mengingkari orang yang mutasahil masalah ijma' itu keras sekali beliau itu. Siapa yang berani mengatakan ijma'? Ini masalah ini ijma' itu. Apakah kamu enggak tahu? Apakah kamu itu pasti enggak ada seorang ulama pun yang menyelisih itu? Beliau keras sekali masalah itu. Tapi di dalam masalah darah itu beliau menukilkan ijma'. Masalah darah itu menukilkan ijma' bahwasanya darah itu najis. Nah, ini jadi masalah apa? Yang jadi masalah itu ulama mutakhirin, mayoritas mereka itu mengatakan darah itu enggak najis. Ya kan? Imam Sun'ani, Imam Syaukani, kemudian nanti dilanjutkan lagi sama Imam Syalbani. Demikian juga dan banyak sekarang itu termasuk ulama-ulama salafiyin mengatakan darah itu tidak najis. Dalilnya apa? Secara dalilnya kuat sekali mereka yang mengatakan tidak najis itu. Contohnya ketika Rasulullah SAW sholat, kemudian beliau disiram pakai ari-ari unta, itu ada darahnya itu. Beliau lanjutkan sholatnya. Demikian juga contohnya seperti orang Ansor ketika sholat dalam peperangan, malam harinya sholat, kemudian dilempar panah sampai tembus ke badannya itu, yaitu tertusuk badannya dengan anak panah. Kemudian anak panahnya dicabut, lanjutkan sholatnya itu. Ketika selesai sholat baru dia itu sadar bahwa bajunya sudah basah dengan darah. Demikian juga pernah ceritanya itu Sa'ad bin Mu'adz ketika terluka dalam perang Khandaq itu ditaruh di masjid. Sampai akhirnya berdoa, wahai Tuhanku, jika memang sudah tidak ada lagi peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy, tolong wafatkan saya. Akhirnya ulu hatinya itu pecah. Setelah itu kata para sahabat yang di masjid itu, sampai dalam kemahnya itu keluar darah bercucuran itu di masjid itu. Maksudnya kalau kita perhatikan secara dalil, memang darah itu kuat sekali ulama yang mengatakan darah itu enggak najis. Sedangkan darah yang mengatakan najis itu kan dalilnya keumuman ayat. Daman masfuhan, dam. Tetapi dam di sini itu hurrimat alaikumul maitatu wad damu. Disebutkan di situ kan dam itu. Tetapi ada ayat yang lain mengatakan dam masfuh. Masfuh itu darah yang muncrat karena sembelihan itu. Akhirnya apa? Kalau memang kita lihat dalilnya secara pastinya itu tidak ada kepastian. Kenapa? Karena lafaz yang mutlak, lafaz mutlak itu kan dam, itu kan mutlak itu. Hurrimat alaikumul maitatu wad damu. Dam itu kan lafaz mutlak. Darah ya darah kan itu. Tapi ada ayat yang lain, audaman masfuhan. Ada lafaz yang muqayyad. Jika sama-sama ilahnya sama, hukumnya sama, sebabnya sama, maka bisa dibawa yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Sehingga lafaz darah yang mutlak itu dibawa kepada darah yang muqayyad, yaitu darah yang muncrat karena sembelihan. Maka kalau secara dalil itu kuat sekali, dalil mutaakhirin itu kuat sekali itu. Tapi walaupun mutaakhirin itu punya dalil yang kuat, tapi selama sudah ada penukilan ijma, maka nggak main-main itu. Ya, tergambar paham ya? Sehingga yang membuat kita mengokohkan pendapat jumhur itu darah itu najis, itu bukan dalilnya. Kalau secara dalil mereka nggak terlalu kuat bagi saya. Setelah saya teliti itu nggak terlalu kuat itu.
Kenapa? Dalil yang menunjukkan akan najisnya darah, bukan darah yang jelas akan najisnya, darah haid, nifas, demikian juga darah yang muncul karena sembelihan, tapi darah luka. Ini dalilnya secara pasti memang nggak ada itu, secara pastinya itu. Tetapi adanya dalil umum, maka secara dalilnya mutaakhirin lebih kuat. Tetapi karena ada penukilan ijma, ini yang nggak main-main itu. Ya paham ya? Karena penukilan ijma, maka itu setelah ada penukilan ijma dari Imam Ahmad, dan Imam Ahmad termasuk orang yang mutawassitin, mu'tadilin, orang yang adil dalam penukilan ijma itu, maka kita katakan pendapat jumhur lebih layak diikuti. Jumhur, kita katakan pendapat jumhur. Kenapa? Karena sudah ada penukilan ijma. Ya paham ya? Dan itu nanti masalah-masalah seperti ini banyak. Jadi intinya kalau yang menukilkan ijma itu ulama yang mu'tadilin, maka itu nggak main-main. Tetapi kalau yang menukilkan itu ulama yang mutasahilin itu terkadang kita sampingkan. Kenapa? Karena dia terlalu meremehkan. Terkadang banyak ulama yang mengatakan misalnya masalah ini ijma, ketika kita teliti banyak sekali yang menyelisih itu. Nah, berarti penukilan ijma'nya itu dia itu mutasahilin, orang-orang yang terlalu meremehkan dalam penukilan ijma'. Nanti kalau sering seperti itu, maka penukilan ijma'nya dia nggak dianggap. Kalau dia mengatakan ijma' nggak dianggap. Kenapa? Karena dia itu termasuk mutasahilin. Dan terkadang yang perlu kita pahami juga itu, Imam Al-Mundhir dan yang lainnya dalam kitab ijma'nya itu, kenapa beliau itu menukilkan ijma' padahal dalam masalah itu ada khilaf dan kita tahu khilafnya itu. Maka terkadang itu apa yang membuat dia itu menukilkan, masih berani mengatakan ini ijma' padahal masalah itu khilaf. Karena memang kaidahnya mereka punya kaidahnya itu apa? Selama yang menyelisih itu 1, 2, 3, maka nggak dianggap. Yang tadi saya sampaikan jadi ada ulama yang pendapatnya seperti itu, sehingga apa? Walaupun ada 1 orang, 2 orang yang menyelisih, tetap mereka masih berani mengatakan ijma. Karena kaidah mereka apa? Selama yang menyelisih cuma 1, 2 sedikit, maka nggak dianggap. Apalagi apa? Yang menyelisih itu ulama Zahiriyah. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i nggak dianggap, sehingga mazhab Syafi'i masih mengatakan ini ijma, walaupun Zahiri terang-terangan menyelisih itu. Kenapa? Karena bagi mereka Zahiri nggak dianggap. Maka itu di sini disebutkan itu sama penulis di sini itu ijma yang dianggap, yang dimaksud dengan ijma di sini itu adalah ijma yang dhanni. Ya paham ya? Bukan ijma yang qat'i. Kalau qat'i sudah nggak ada lagi namanya orang itu ragu dalam masalah itu. Yang kita maksud itu adalah ijma' yang dhanni. Dan ijma' yang dhanni itu nanti yang dimasukkan oleh para ulama di kitab-kitab usul manhaj salaf itu. Aqidah wasitiyah, demikian juga kitab-kitab para ulama itu memasukkan ijma' yang dhanni ke dalam usul. Walaupun apa? Ijma' itu dhanni. Ijma'nya itu dhanni. Dan termasuk ulama yang menukilkan ijma'at di dalam masalah akidah itu termasuk Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu punya kitab bagus sekali, dan beliau mesti di awalnya itu mengatakan wa ajma'al ulama wa ajma'u. Di dalam kitab beliau namanya Risalah ila Ahli Thagr, yaitu surat yang saya tujukan kepada Thagr itu kaum muslimin yang tinggal di perbatasan, yaitu yang Thagr itu di perbatasan kaum muslimin, yaitu murabitin, orang-orang yang tinggal di perbatasan antara negeri Islam dan negeri kafir. Maka beliau suratnya itu, tulisan itu dikirim ke sana itu. Dan itu kata para ulama, itu termasuk kitab yang ditulis ketika fase taubatnya ke manhaj salaf. Sebelumnya beliau itu punya akidah namanya akidah Asy'ariyah. Jadi maksudnya itu, beliau itu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu, beliau itu memiliki 4 fase kehidupan. Dalam masalah akidah itu beliau punya 4 fase. Yang pertama, beliau itu akidahnya manhaj salaf, akidah salaf ketika bapaknya masih hidup, tapi masih kecil waktu itu beliau, karena bapaknya itu termasuk ulama al-hadis. Setelah itu ketika bapaknya meninggal, ibunya dinikahi sama Al-Jubai. Al-Jubai ini termasuk ulama Mu'tazilah, gembongnya ulama Mu'tazilah. Akhirnya Abul Hasan Al-Asy'ari dirawat, diasuh sama bapak tirinya. Setelah itu kok diajari akidah Mu'tazilah sampai menjadi ulama dunia Mu'tazilah. Bapak tirinya pun kalah. Sehingga beliau sampai 40 tahun itu akidahnya Mu'tazilah. Setelah itu beliau berdebat dengan Muhammad bin Kullab.
Muhammad bin Kullab itu metode agamanya itu, akidahnya itu kayak Asy'ariyah, mirip sedikit. Tapi itu jadi lucu. Jadi ada 3 istilah hampir sama. Kullabiyah, Maturidiyah, Asy'ariyah. Ada 3 itu. Dan itu akidahnya mirip. Ketika debat sama Muhammad bin Kullab, Abul Hasan Asy'ari kalah dalam perdebatan. Akhirnya apa? Beliau mengurung diri. Ketika kalah dalam berdebat, mengurung diri sampai lama, sekitar 1 bulan. Setelah itu orang pada bertanya, mana Abul Hasan Asy'ari kok nggak muncul-muncul itu? Setelah itu belum muncul di pasar, diumumkan secara terang-terangan. Setelah itu belum mengatakan, saya tinggalkan akidah i'tizal saya, Mu'tazilah saya, sebagaimana saya lepaskan baju saya. Setelah itu belum melepaskan baju, kemudian dibuang. Setelah itu beliau di fase yang ketiga mengikuti metodenya Muhammad bin Kullab. Sampai akhirnya apa? Di fase yang ketiga beliau bikin akidah sendiri, namanya akidah Asy'ariyah. Paham ya? Akidah Asy'ariyah itu berarti fase yang ketiga. Setelah itu beliau berdebat sama ulama al-hadis, kalah dalam perdebatan itu. Akhirnya apa? Beliau kembali kepada hadis, kembali kepada manhajus salaf. Ketika beliau kembali ke manhaj salaf, maka beliau itu ngarang 3 kitab. Ngarang 3 kitab. Yang pertama kitab Risalah ila Ali Tsaqr yang tadi saya sebutkan. Antum kalau baca kitab ini, Risalah ila Ali Tsaqr itu, antum di depannya mesti mendapatkan kalimat wa ajma'u, wa ajma'u, wa ajma'u. Dalam masalah akidah, ulama sepakat, ulama sepakat, ulama sepakat. Termasuk beliau itu orang paling penting dalam penukilan ijma'. Ijma'ah dalam masalah akidah itu termasuk beliau. Karena kitabnya itu didahului dengan seperti itu. Kemudian juga beliau punya kitab namanya Maqalatul Islamiyin, menyebutkan semua mazhab, semua firqah, kemudian akidah mereka apa, kemudian dibantah sama beliau. Kemudian setelah itu beliau punya kitab yang paling terkenal sekali, namanya kitab Al-Ibanah An Usuli Ahli Diyanah. Ini kitab yang paling terkenal. Cuma sayangnya itu 3 kitab ini bagi orang-orang Asy'ariyah nggak dianggap. Sampai mereka mengatakan bahwa taubatnya Abul Hasan Asy'ari, taubat yang keempat masuk ke manhaj salaf itu cerita yang dusta. Itu kata mereka, dusta. Dan itu didustakan sama orang-orang Wahabi. Wahabi lagi yang salah itu. Semuanya Wahabi yang salah itu. Jadi katanya bahwa itu hanya kedustaan orang-orang Wahabi kalau Abul Hasan Asy'ari itu taubat. Setelah itu kita katakan ini kitabnya 3, dan itu ketika diteliti jelas tulisan Abul Hasan Asy'ari itu. Mereka tetap nggak mempercayai, sehingga 3 kitab itu kata mereka ini bukan kitabnya Abul Hasan Asy'ari. Abul Hasan Asy'ari nggak pernah bertaubat dari akidahnya. Kenapa? Akidah beliau itu akidah Ahlussunnah itu. Karena memang saya sebutkan kemarin itu, Al-Asy'ariyah itu bangga dengan Ahlussunnah. Dia Ahlussunnah itu, tapi Ahlussunnah versi mereka. Berbeda dengan Ahlussunnah sebelumnya itu. Maka itu memang kelihatan berbeda antara Asy'ariyah dengan Ahlussunnah sebelumnya itu berbeda. Jadi maksudnya itu, ulama-ulama itu terkadang dalam masalah ijma' qat'i, kalau ijma' qat'i jelas masuk dalam usul. Tapi kalau ijma' yang dhanni, mereka pun juga masih memasukkan di dalam masalah usul. Oleh karena itu apa? Penukilan ijma' itu nggak main-main itu. Penukilan ijma' itu nggak main-main. Maka beliau di sini mengatakan ijma' yang dianggap itu annal murada bil ijma', yang kita maksudkan dengan ijma' itu adalah, yaitu dalil Ahlussunnah itu masdarut talaqi itu Al-Qur'an, sunnah, ijma'. Maksudnya ijma' itu apa? Makana alaihi ashabul quruni tsalatsatil mufaddalati, kesepakatan ulama di 3 kurun yang mulia, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kenapa? Karena jumlah mereka masih bisa dilihat, masih bisa diteliti siapa saja mereka itu. Daftarnya sahabat ada, sampai banyak ulama-ulama yang mengumpulkan data para sahabat. Al-Isti'ab fi ma'rifatil ashab, Asadul Ghabah fi ma'rifatil sahabah, dan yang lainnya banyak kitab-kitab yang membicarakan tentang siapa saja sahabat. Terkadang ada seseorang ulama berbeda pendapat dia sahabat atau bukan. Kenapa? Karena sahabat itu siapa saja itu. Kemudian sahabat ini muridnya siapa saja itu. Kemudian muridnya sahabat tabi'in, muridnya siapa saja itu. Itu didata semuanya sama para ulama dan datanya ada. Kalau kita ingin mengetahui ijma', tinggal semua data sahabat berapa, data tabi'in berapa, tabi'ut tabi'in berapa, kumpulkan semua aqwal mereka dalam satu masalah itu. Jika tidak ada yang menyisihi, berarti apa? Ijma' mereka itu. Demikian juga nanti dibahas oleh para ulama itu, apakah ijma' itu semua orang harus ngomong? Pendapat saya ini, pendapat saya ini, pendapat saya ini. Apakah semua harus ngomong, semua ulama itu, sehingga bisa katakan oh berarti masalah ini semua ucapan mereka sama? Pertanyaan yang menjadi pertanyaan itu, jika ada 1 orang sahabat misalkan
mengatakan sebuah ucapan. Ucapannya masyhur, terkenal setelah itu, dan tidak ada satupun ulama yang menyelisih. Tidak ada satupun ulama yang menyelisih. Pertanyaan, apakah ucapan itu ijma? Apakah itu dinamakan ijma? Kenapa? Namanya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak mungkin mereka mendiamkan sesuatu yang mungkar. Dan tidak mungkin mereka diam. Jika ada satu pendapat masyhur setelah itu, kok semuanya diam itu? Apakah itu dinamakan dengan ijma? Maka sebagian ulama mengatakan itu namanya ijma sukuti. Dinamakan dengan ijma sukuti, kesepakatan tapi karena diamnya mereka. Kenapa? Ulama pada 3 kurun yang mulia itu tidak mungkin mereka mendiamkan sesuatu yang bagi mereka tidak benar. Tapi kalau satu ucapan terkenal setelah itu kok semuanya diam, berarti seakan-akan mereka itu telah ijma dalam masalah itu. Sehingga nanti ada namanya, istilahnya namanya ijma'atus sahabah. Perkara-perkara yang para sahabat itu ijma, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Kenapa dianggap ijma? Karena ucapan itu masyhur dan tidak ada satu orang sahabat yang mengingkari. Tidak ada satu orang yang mengingkari sama sekali itu. Sehingga apa? Sebagian mengatakan itu dinamakan dengan ijma subuti. Beliau mengatakan ijma'uhum huwal muntabitu, karena ijma'nya mereka itu ijma' yang bisa dianggap, yaitu bisa dirapikan, bisa didata. Wa fahmuhum huwal mu'tabar, dan pemahaman mereka itu yang benar. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi taqrir ijma' al-muntabit. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menetapkan tentang ijma' yang diakui. Muntabit itu yang bisa dipastikan. Ijma' yang bisa dipastikan, ada juga ijma' yang tidak bisa dipastikan. Kemudian masalah lagi, misalkan saya ceritakan masalah lagi penting juga, masalah ijma' ini sebelum kita masuk ke ucapan Syekhul Islam. Kalau seandainya sahabat terjadi khilaf, zaman-zaman dulu terjadi khilaf, setelah itu ada ulama yang menukilkan ijma'. Pertanyaan, apakah ijma'nya itu diakui? Padahal sebenarnya khilaf. Ada sebuah masalah di mana sahabat berbeda pendapat, tabi'in berbeda pendapat. Setelah itu muncul kesepakatan. Jadi kesepakatan yang muncul setelah khilaf. Masalah itu khilaf sebelumnya itu, tapi setelah itu ada penukilan ijma'. Pertanyaan, apakah ijma'nya itu diakui? Maka kita katakan ijma' itu tidak bisa membatalkan khilaf. Kenapa? Fahami ini. Karena al-qaul la yamutu bi mautil qail. Kaidahnya itu. Ucapan itu tidak bisa mati dengan kematian orangnya. Fahami ini. Kalau sahabat itu mereka berpendapat dan khilaf di antara mereka, walaupun mereka sudah pada meninggal dunia, tetap ucapan mereka masih dianggap walaupun generasinya sudah berlalu. Maka kaidahnya itu apa? Al-qaul la yamutu bi mautil qail. Pendapat ulama tidak dimatikan gara-gara matinya orangnya. Walaupun orangnya sudah meninggal, misalnya para sahabat sudah meninggal itu, tapi pendapat mereka masih diakui. Sehingga ketika terjadi khilaf di antara mereka, tetap itu namanya khilaf. Sehingga kalau seandainya ada ijma setelahnya, maka ijma itu tidak bisa membatalkan khilafnya sahabat. Tergambar, paham ya? Jadi misalkan sahabat berbeda, para sahabat berbeda pendapat, tiba-tiba muncul zaman tabi'in mereka sepakat. Pertanyaan, diakui nggak itu? Maka kita katakan ijma' yang terjadi zaman tabi'in ketika sahabat berbeda pendapat, maka ijma'nya tabi'in tidak bisa membatalkan khilafnya sahabat. Tetap kita katakan masalah ini para sahabat khilaf. Pertanyaan, tapi manfaat gak ijma'nya itu? Muhimi, manfaat gak? Tapi bersepakat, terus manfaatnya apa? Sahabat khilaf gitu, boleh gak gitu? Sahabat khilaf kemudian tabi'in sepakat itu, boleh gak itu? Kita kan boleh. Selama mereka sepakat dalam sebuah masalah, maka itu hujah. Pertanyaan, terus bagaimana dengan khilafnya sahabat? Maka kita katakan ijma'nya tabi'in tidak membatalkan khilafnya sahabat. Tapi manfaatnya apa? Manfaatnya untuk menutup pintu khilaf setelah tabi'in. Faham tergambar ya? Jadi misalkan sahabat khilaf, tabi'in sepakat,
Apa manfaatnya kesepakatan ini? Manfaat kesepakatan ini untuk yang akan datang. Sehingga apa? Pintunya ditutup. Maka setelah tabi'in tidak boleh khilaf. Tetapi maksudnya apa? Ijma'nya tabi'in tidak bisa membatalkan khilafnya sahabat. Akhirnya kita katakan, oh berarti sahabat si fulan itu menyimpang karena sudah ijma' ini. Kita katakan enggak, ijma'nya itu terjadi setelah sahabat. Maka perbedaan di kalangan sahabat itu masih diakui. Tapi setelah tabi'in sepakat, maka setelah zaman itu khilaf sudah enggak berlaku. Tergambar, paham ya? Tergambar ya? Contohnya saya contohkan, misalkan masalah memberontak kepada penguasa yang zalim. Bagaimana hukumnya? Memberontak kepada penguasa yang zalim zaman sahabat khilafiyah. Sahabat khilaf. Demikian juga setelah fase sahabat khilaf, sehingga banyak ulama yang memberontak. Banyak ulama memberontak itu. Sampai akhirnya apa? Banyak pemberontak itu yang dibantai habis sama pemerintah waktu itu. Jadi apa? Muncul ulama-ulama luar biasa ahlul hadis yang mereka itu mengumpulkan pasukan untuk memberontak kepada penguasa, dan itu terjadi. Kita baca sejarah, banyak sejarah seperti itu, banyak sekali. Zamannya Hajjaj bin Yusuf. Sudah berapa itu pemberontakan terjadi zaman itu, dan yang memimpin pemberontakan ulama-ulama zaman itu. Dan semuanya kalah. Melawan Hajjaj bin Yusuf semuanya kalah. Tapi apa? Karena kerusakan pemberontakan itu, semua kerusakan itu, pemberontakan itu semua rusak, nggak ada manfaat sedikit pun itu. Maka ketika para ulama melihat pemberontakan itu nggak ada manfaatnya sedikit pun, maka setelah itu ulama sepakat pemberontakan kepada pemimpin yang zalim hukumnya haram. Faham ya? Hukumnya haram. Setelah itu sepakat ulama, Syekhul Islam menyepakati ijma'. Setelah itu terjadi ijma', tidak boleh memberontak kepada pemimpin yang zalim. Bahkan dimasukkan itu dalam usul manhaj salaf. Maka itu apa? Termasuk manhaj salaf itu, usul akidah Ahlussunnah itu, la khuruja ala waliyyi zalim. Tidak boleh memberontak kepada penguasa yang zalim. Imam Ahmad memasukkan dalam usul sunnah, Syekhul Islam memasukkan, dan semua ulama hadis, semua ulama Ahlussunnah memasukkan haramnya memberontak kepada penguasa yang zalim dalam usul akidah mereka. Tapi kalau orang diteliti, lah kan sebelumnya ada khilaf, saya pengen mengikuti ulama ini yang memberontak itu, boleh nggak? Kan saya punya salaf juga itu, saya juga punya rujukan itu. Saya mengikuti Muslim Al-Khawlani itu, yang termasuk yang memberontak itu, dan yang lainnya itu, saya punya rujukan itu, ulama-ulama yang memberontak kepada penguasa yang zalim itu. Kita katakan, kalau zaman dulu, zaman sahabat dan tabi'in, khilafnya diakui. Sehingga Pak, mereka khilaf, dan kita tidak bisa menutup pintu khilafnya mereka itu, karena itu sudah terjadi itu. Tapi ketika ulama sudah sepakat, maka pintu yang berikutnya sudah tertutup. Sehingga kalau ada orang yang membolehkan memberontak kepada penguasa yang zalim sekarang ini, kita katakan ahlul bidah. Ya, paham ya, tergambar ya? Kalau dia mengatakan apa? Harus kita memberontak kepada penguasa yang zalim, penguasa muslim tapi zalim, kemudian harus kita berontak itu, maka kita katakan Anda berarti ahlul bidah. Kalau orang mengatakan, lah kan saya mengikuti seorang sahabat, seorang tabi'in itu, kita katakan sudah tidak dibolehkan lagi. Kenapa? Karena khilaf sudah ditutup pintunya dengan ijma'nya ulama. Ya. Walaupun apa? Kalau kita ceritakan, tetap masalah itu zaman dulu khilaf, tapi setelahnya tidak ada khilaf. Dan itu disebutkan sama Syekhul Islam. Disebutkan sama Syekhul, maka itu intinya itu, terkadang itu ada masalah yang dimana sama sahabat khilaf, kemudian setelah itu terjadi kesepakatan, maka kita katakan kesepakatan ini tidak membatalkan khilaf sebelumnya. Kenapa? Karena al-qaul la yamutu bimautil qail. Sahabat walaupun sudah nggak ada, tapi ucapan mereka masih hidup, masih dianggap perbedaan mereka itu. Tetapi manfaat ijma itu apa? Untuk menutup pintu berikutnya, sehingga tidak boleh ada seorang pun yang menyelisih lagi. Siapa yang menyelisih? Berarti dia itu menyelisihi usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Faham ya, tergambar ya? Begitu nanti kalau kita bicara masalah al-khuruj ala sultanid zalim, memberontak kepada pemimpin yang zalim, ini zaman sekarang itu masih didengungkan-dengungkan sama mereka itu. Alasannya apa? Alasannya karena itu masalah khilafiyah. Sahabat dan yang tabi'in itu banyak yang memberontak. Maka kita katakan tidak dibolehkan lagi. Kenapa? Karena sudah ada kesepakatan ulama dalam masalah ini. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi taqriril ijma'il muntabit.
Tariqatu ahli sunnati wal jamaati ittiba'u athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa dhahira. Metode ahlu sunnah wal jamaah itu adalah mengikuti peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batinan wa dhahira, baik secara batin atau dhahir. Wattiba'u sabilis sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar, dan mengikuti jalan generasi yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansar. Wattiba'u wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengikuti wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya di sini itu kalau kita perhatikan itu ahlu sunnah wal jamaah itu mereka itu menjadikan Rasulullah sebagai imam dan menjadikan para sahabat muhajirin dan ansar sebagai panutan. Maka dalam beragama tidak bisa kita lepaskan dari muhajirin dan ansar. Oleh itu kalau kita perhatikan itu ahlu sunnah itu berarti ahlu sunnah itu apa? Mereka itu rujukannya Al-Quran sunnah, Al-Quran hadis dengan pemahaman para salaf. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan itu pemahaman. Kalau cuma Al-Quran dan sunnah, banyak kelompok-kelompok itu yang mengatakan bahwa kita kembali juga ke Al-Quran dan sunnah itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan di sini itu, Anda fahami dengan apa Al-Quran dan sunnah itu? Tidak ada kelompok yang mereka itu anti dengan Al-Quran dan sunnah kecuali Syiah. Oleh itu nanti ada istilah sunnah, sunni. Sunni itu ada dua istilah, atau ahlu sunnah wal jamaah itu ada dua istilah. Sunni itu ada dua. Sunni secara mutlak, ada namanya sunni. Sunni itu secara mutlak, lawannya siapa itu? Lawannya Syiah. Kemudian sunni secara khusus, lawannya semua ahlul bidah. Jadi sunni itu ada dua istilah itu. Kalau kita katakan sunni dan syi'i, jadi ada sunni, ada bid'i. Syi'i, ada sunni, ada syi'i. Siapa mereka sunni itu? Sunni itu orang yang masih mencintai Al-Quran dan sunnah, menjadikan rujukan. Itu masuk dalam daftar orang-orang sunni. Kalau Syiah tidak menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai rujukan, pasti, karena mereka mengatakan Al-Quran palsu dan hadis itu semuanya palsu. Kenapa? Karena semua para sahabat kafir. Jadi mereka selain Syiah itu namanya sunni. Tapi sunni secara apa? Secara umum. Karena sunni secara khusus itu siapa itu? Orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para salaf. Jadi ternyata yang membedakan itu apa? Yang membedakan itu pemahaman. Ayatnya sama, tapi cara memahami berbeda. Maka itu kalau kita perhatikan itu orang-orang ahlul bidah sekarang itu mereka pun punya dalil, tapi dalilnya difahami dengan akal mereka. Wa ma Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Wa khatamun nabiyyin, khatamun nabiyyin itu sepakat para ulama dalam hadis yang mutawatir. Rasulullah mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah saya. Berarti khatam artinya khatmun, penutup. Sedangkan orang-orang Ahmadiyah mereka mengatakan khatam itu artinya khatam. Khatam itu artinya cincin. Artinya cincin. Maka mengatakan apa? Maksudnya Nabi Muhammad itu khatamun nabiyyin, Nabi Muhammad itu cincinnya para nabi dan rasul, penghias, manusia terbaik, nabi terbaik. Tetapi Nabi Muhammad bukan penutup. Mereka punya dalil Al-Quran itu, tapi difahami dengan akalnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhan kalian sampai datang keyakinan. Nah, berarti sampai, hatta itu kan intiha lil ghoyah. Kalau kita sudah sampai itu berhenti. Makan kamu sampai kenyang, berarti kalau sudah kenyang berhenti makan, kan gitu. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan, berarti kalau kita sudah yakin berhenti ibadah. Maka berarti kalau sudah tingkatan ma'rifat sudah gak wajib ibadah lagi itu. Ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Lah karena ayatnya seperti itu. Maka kita katakan berarti ini akal-akalan Anda saja, kan itu. Kita kembali bagaimana ijma'nya salaf dalam menafsirkan kalimat yakin. Mereka sepakat, kata Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan sepakat ulama ahli tafsir, tidak ada khilaf di antara mereka bahwasanya yakin itu artinya al-maut, kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhan kalian sampai datang kematian. Contohnya lagi misalkan kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha, setiap penghuni neraka jahanam pengen keluar dari neraka, maka mereka itu dikembalikan lagi. Sehingga apa? Orang kalau sudah masuk neraka tidak mungkin keluar selama-lamanya itu. Itu dijadikan dalil sama orang Khawarij bahwasanya apa? Orang yang berbuat dosa itu kafir, kekal neraka jahanam selama-lamanya itu. Maka itu apa? Tidak ada istilah bagi orang Khawarij itu apa? Orang masuk surga, masuk neraka, kemudian keluar dari neraka. Kenapa seperti itu? Karena ayatnya semua bicara itu seperti itu. Orang masuk neraka itu kekal dan abadi itu.
Maka mereka mengatakan siapa yang berbuat satu dosa kafir. Kalau sudah kafir kekal neraka jahanam itu. Nanti bedanya sama Mu'tazilah cuma dalam masalah penamaan dunia. Ada orang muslim berbuat dosa, apa namanya? Orang Khawarij mengatakan kafir dunia, hari kiamat kekal neraka jahanam. Kalau Mu'tazilah mengatakan orang muslim berbuat dosa manzilah baina manzilatain, enggak mukmin, enggak kafir, tengah-tengah dia itu. Tapi hukum akhiratnya kekal neraka jahanam. Lah, ketika bicara masalah ayat ini, memang benar ayatnya seperti itu. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan itu ayat untuk siapa? Ini ayat berbicara tentang orang kafir. Sehingga kata Abdullah bin Abbas mengatakan nazalu, mereka orang-orang Khawarij itu membawa ayat yang Allah turunkan untuk kafir diturunkan kepada orang mukmin yang berbuat dosa. Ya, paham ya? Maka kita katakan ayat itu benar, tapi bagi orang kafir. Sedangkan bagi orang mukmin yang berbuat dosa masuk neraka, nanti mereka akan dikeluarkan. Kenapa? Dalam hadis mutawatir. Hadisnya mutawatir tentang masalah hadis orang-orang mukmin yang masuk neraka jahanam, mereka keluar karena syafaat. Dan syafaat itu ada, tapi mereka mengingkari. Maka itu apa? Yang menjadi masalah itu bukan dalil Al-Quran dan Sunnahnya. Al-Quran dan Sunnah itu terkadang bisa dibawa kemana-mana itu. Maka yang menjadi masalah yang penting itu yang membedakan Ahlus Sunnah dan yang lainnya itu bagaimana cara memahami Al-Quran dan Sunnah itu, bagaimana cara memahami. Makanya kita katakan Al-Quran dan Sunnah walaupun itu sumber hukum, kita fahami dengan ijma'nya salaf. Ijma'nya salaf itu untuk menguatkan bahwa pemahaman ini yang tepat itu. Cara memahami ayat ini dengan cara seperti ini, itu dinamakan dengan ijma'us salaf. Oleh itu kata Imam Ahmad itu dalam syair yang kemarin saya bawakan itu, dinun Nabi Muhammad akhbar ni'mal matiyatu lil fata athar. Agama Nabi Muhammad itu adalah agama khobar. Khobar dari Allah, khobar dari Nabi Muhammad. Ni'mal matiyatu, sebaik-baik binatang tunggangan. Untuk menyampaikan kepada Al-Quran dan Sunnah itu adalah athar, peninggalan ulama salaf. Kenapa? Karena peninggalan ulama salaf itu yang kita gunakan untuk menafsirkan. Bagaimana cara menafsirkan yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah. Nanti hadis kita bagus ini, hadis kita bahas. Istirahat dulu 5 menit.